Informasi lowongan pekerjaan. GKJ Ngesrep membutuhkan seorang tenaga koster dengan persyaratan dan ketentuan. Mungkin dapat dilihat oleh Bapak Ibu melalui WA yang ada di WG yang ada di WA GKJ. Kartu bulanan, P3 dan kartu kasih peduli bagi warga jemaat yang ingin mengganti atau yang belum mendapatkan kartu yang baru untuk tahun 2022 ini dapat datang ke kantor gereja untuk mendapatkan atau memperoleh kartu yang baru. Selanjutnya untuk ibadah offline atau onsite tatap muka diberitahukan bahwa mulai hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 ibadah tatap muka akan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan jadwal. Yang pertama pukul 06.30 dengan pengantar bahasa Jawa. Yang kedua pukul 9.09.00 dengan pengantar bahasa Indonesia. Yang ketiga pukul 17 atau 5 sore dengan pengantar bahasa Indonesia. Warga jemaat yang hadir tetap harus mentaati protokol kesehatan. Kemudian ibadah yang disiarkan melalui channel YouTube GKJ adalah ibadah yang kedua. Ibadah yang jam 09.00. Persembahan bencana alam. Beberapa waktu yang lalu di beberapa wilayah negara Indonesia telah terjadi bencana alam berupa banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, maka Majelis GKJ Ungaran telah menyiapkan amplop khusus bencana alam. Kiranya warga jemaat dapat berpartisipasi dalam persembahan tersebut. Tuhan memberkati. Terakhir, diberitakan bahwa kepada warga jemaat apabila akan menyampaikan berita atau informasi untuk dimasukkan ke warta gereja, mohon diberikan berita atau informasinya paling lambat setiap hari Jumat pukul 12 siang, dan ini mohon menjadi perhatiannya. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke ibadah, marilah kita sejenak masuk ke suasana teduh. Dipersilakan. Suasana teduh selesai, jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk ke hadirat-Nya dan memulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 53, bait 1 dan kedua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Allah Sang Pemilik kehidupan adalah sumber pertolongan kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam lingkaran liturgi gerejawi, hari Minggu ini kita telah memasuki minggu ketiga setelah Epifani. Tema ibadah hari Minggu ini adalah Roh Tuhan memberi hikmat dan kuasa untuk mengajar. Dengan tujuan yang pertama, jemaat menyadari dan mengakui bahwa pengajaran yang berhikmat dan penuh kuasa berasal dari Roh Tuhan. Dua, jemaat dengan setia dan hormat menerima pengajaran hikmat karena kuasa Roh Kudus. Dengan menjalankannya dalam hidup keseharian melalui pikiran, ucapan, tindakan yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita kembali diingatkan akan hukum Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayatnya yang ke-29 sampai 31 berbunyi demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap minggu kita senantiasa diingatkan akan hukum Tuhan, atau yang sering kali kita kenal dengan hukum kasih ini. Kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita.
Demikian pula kita juga diajak untuk mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Akan tetapi kita perlu menyadari dan mengakui untuk bisa menjalankan hukum kasih ini bukan perkara yang mudah. Seringkali kita terjebak pada keinginan diri kita sendiri dan melangkah meninggalkan hukum Tuhan itu. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, kita perlu menyerahkan diri kita untuk memohon pengampunan dari Tuhan, untuk memohon pengampunan dari Yesus Kristus, seraya menyerahkan diri kita ke dalam kuasa tuntunan Roh Kudus, agar kita dapat melaksanakan hukum Tuhan ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini, marilah kita mengambil saat hening sejenak, kita memanjatkan permohonan dalam doa kita pribadi untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah setiap pengakuan dan seruan kami, manusia yang lemah, yang belum bisa menjalankan hukum, menjalankan perintah sebagaimana yang dikehendaki oleh-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih dan maha pengampun. Engkau berkenan untuk mendengar setiap seruan kami, dan juga memberikan kami belas kasihan, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami juga percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pun juga dapat melaksanakan firman-Mu, perintah-Mu itu dengan baik. Kiranya ya Tuhan, hanya seturut kuasa Roh Kudus, kami melangkah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas cinta kasih, pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pun Engkau sucikan. Amin.
berdiri. Kepada setiap orang yang berkenan mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang ia lakukan di dalam kehidupannya dan juga menyerahkan diri ke dalam kuasa penyertaan tangan Tuhan, maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunannya melalui karyanya. Berita anugerah diberikan kepada kita sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79 berbunyi demikian. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam pewartaan sabda. Untuk itu kepada petugas lektor kami persilakan untuk menempatkan diri. Dan sebelum bersama kita membaca firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami hadir kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami menghaturkan syukur oleh karena penyertaan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Demikian pula karena kesempatan yang kembali boleh kami rasakan pada pagi hari ini untuk kami dapat bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada, baik di gedung gereja ini ataupun di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah secara on live dengan siaran langsung. Kiranya Engkau sertai kami semua, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti dan juga menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kami laksanakan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang kembali kami rasakan ini. Berkaryalah dan berfirmanlah, dan kami akan mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai bacaan leksionari yang kita gunakan, dasar khotbah hari ini diambil dari 4 bacaan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nehemia pasal 8, ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 5 dan 6,
Dilanjutkan ayat 8 sampai 10. Kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 5 dan 6, dilanjutkan ayat 8 sampai 10. Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Dilanjutkan ayat yang ke-5 dan ke-6. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Dilanjutkan ayat ke-8 sampai 10. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis," karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari kitab Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya.
Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah dari emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 31a. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 31a. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita memberikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga dengan anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, sehingga supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal 4
ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai 21 berbunyi demikian. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja kita di dalam kehidupan kita masing-masing itu punya tanggung jawab, gitu ya. Semua orang pasti punya tanggung jawab. Tanggung jawab di dalam pekerjaan, sebagai karyawan, sebagai pemilik perusahaan, sebagai bagian dari sebuah perusahaan, atau sebagai seorang orang tua mendidik anak, sebagai anak yang harus sekolah, mengerjakan tugas, dan tanggung jawab yang lain gitu. Kita semua di dalam kehidupan kita masing-masing itu punya sebuah tanggung jawab. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari tanggung jawab itu begitu. Dan ketika seseorang itu punya kehidupan sosial yang cukup luas, baik di pekerjaan, di rumah, di sosial bersama dengan lingkungan sekitar rumah, di gereja, atau dimanapun seseorang berada, tanggung jawab yang dimiliki juga akan semakin banyak. Dan tidak ada satu orang pun yang hanya punya satu tanggung jawab. Semua orang punya lebih dari satu tanggung jawab. Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, ketika kita merenungkan, kalau setiap orang punya tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu banyak, pasti sulit gitu ya. Pasti ada banyak hal-hal yang kemudian menghalangi kita untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Ada saja hal-hal yang kemudian membuat diri kita bergumul. Inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang banyak kemudian jadi stres. Kerjaan yang satu belum selesai, sudah masuk lagi pekerjaan yang lain. Satu masalah belum berhasil diselesaikan, sudah datang lagi masalah yang lain. Tapi tanggung jawab itu semua mau tidak mau harus dikerjakan. Coba kita bayangkan, kalau di setiap tanggung jawab itu kita harus melakukannya sendirian. Pasti nggak bisa gitu kan. Sebagai orang tua gitu, mendidik anak, untuk mendidik anak sendirian tidak mungkin bisa. Seorang ibu juga dibantu oleh suaminya, oleh bapak dari anak itu. Kadang juga ada yang dibantu oleh ibunya lagi.
Jadi si anak ini juga dididik oleh neneknya atau kakeknya gitu. Belum lagi dibantu oleh guru-gurunya di sekolah. Di gereja dibantu mendidik dalam hal pendidikan agama, dalam sekolah minggu misalnya. Ada orang-orang yang membantu di dalam pekerjaan itu. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian membayangkan kalau punya anak semuanya harus penjenengan semua yang didik. Ketika masa pandemi begini, sekolah online awal-awal waktu itu, banyak orang tua yang protes gitu kan, mengeluh stres gitu. Harus ngajarin anak-anaknya pelajaran sekolah gitu. Yang matematika, yang IPS, yang apa segala macam harus diajarin sama orang tuanya. Stres semua gitu. Banyak orang tua kemudian pusing karena semua harus dikerjakan sendirian. Nah, dari sini kita belajar saudara-saudara sekalian, sebetulnya setiap tanggung jawab yang kita punya, setiap tanggung jawab yang harus kita kerjakan, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Itu tadi baru tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita di masyarakat. Kita pun sebagai orang Kristen juga punya sebuah tanggung jawab. Kita semua tahu, kita semua diajak untuk juga masuk dalam karya Tuhan. Kalau kita memperhatikan tema ibadah kita pada saat ini, Roh Tuhan memberi hikmat dan kuasa untuk mengajar. Perhatikan kata terakhir, untuk mengajar gitu ya. Bukan untuk mengerti. Nah, kalau untuk mengajar, itu kan berarti kita harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu jadi tanggung jawab kita nih. Kalau kita diberi hikmat dan kuasa untuk mengerti, ini kan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita diajak untuk mengajar, tidak hanya mengerti. Kalau kita harus mengajar, mau tidak mau kan kita harus mengerti. Nah, sementara saudara-saudara sekalian, ketika kita buka Alkitab membaca saja, kadang sudah pusing gitu. Ini maksudnya apa ya gitu. Kok firman Tuhan bunyinya seperti ini maksudnya apa gitu. Silahkan dibayangkan ketika ibadah ini, tadi lektor dan saya begitu membacakan bacaan, ada 4 bacaan itu. Kemudian setelah bacaan amin, silahkan merenungkan firman itu sendiri-sendiri masing-masing. Pusing pasti. Mungkin besok nggak ada lagi yang berangkat ke gereja, nggak ada bedanya. Baca di rumah ya nggak mudeng, ke gereja juga nggak mudeng gitu. Nah, maka dari itu perlu dibantu dengan adanya khotbah kan gitu. Untuk kita semua bisa lebih mengerti gitu. Nah, sekali lagi saudara-saudara sekalian, kita tidak hanya diajak untuk mengerti, tapi sekarang kita juga diajak untuk mengajar. Dengan kita diajak untuk mengajar, sekali lagi kita betul-betul diajak untuk terlibat. Tapi yang jadi persoalan saudara-saudara sekalian, kalau untuk kita harus mengajar sendirian, bisa enggak kira-kira? Ketika tiba-tiba ada orang majelis datang ke rumah panjenengan, dodok kulon wun Pak, Bu, panjenengan besok khotbah nggih di Pepanran gitu. Meskipun kedandapan gitu. Duh, lah kok tiba-tiba diminta untuk mengajar, ini bagaimana maksudnya kan gitu. Tapi kita semua diajak untuk mengajar. Bisa enggak kira-kira? Pasti berat. Tetapi sekali lagi karena ini adalah sebuah tanggung jawab, saudara-saudara sekalian, kita mau tidak mau harus melakukannya. Nah, yang jadi pertanyaan terus caranya piye? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengajar? Supaya kita bisa melaksanakan tanggung jawab yang juga diberikan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ketika sama seperti ketika kita masuk dalam sebuah tanggung jawab yang baru, kita masuk dalam sebuah pekerjaan yang baru, yang pertama kita lakukan tentu saja adalah belajar. Gitu. Kita mencari tahu. Sekali lagi untuk ngajar kita perlu paham dulu. Nah, untuk paham kita harus belajar. Artinya ketika kita diajak untuk mengajar, kita juga harus belajar tentang apa toh firman Tuhan. Gitu. Tadi di dalam kitab Nehemia kita ditunjukkan bagaimana masyarakat Israel pada waktu itu yang baru pulang dari pembuangan di tanah Babel kembali ke Yerusalem. Mereka melihat pembacaan Taurat Tuhan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau kita membaca secara lengkap, karena tadi ada beberapa ayat yang dipotong, tidak dibacakan, di situ kita bisa melihat bahwa pembacaan kitab Taurat itu
Bukan hanya 5 menit, 10 menit, tapi dari pagi sampai sore. Dan itu tidak hanya dilakukan satu hari saja gitu loh. Dan ketika Tauratnya dibacakan, jemaatnya berdiri. Kok mau? Kok betah gitu? Jawabannya karena melihat Taurat Tuhan itu menjadi sebuah kebutuhan. Ketika membaca Taurat Tuhan, ketika membaca dan mendengar firman Tuhan, itu ada sebuah kerinduan. Kalau enggak begitu, ada yang kurang di dalam diri saya. Sementara kita begitu saudara-saudara sekalian, sekarang bacaannya 4 saja, dibaca kurang lebih 10-15 menit, kadang kita sudah bosan. Duduk sudah tidak tenang gitu. Kadang nanti yang penting bacaan Injilnya sajalah begitu. Atau segala macam alasan yang lain kemudian muncul. Nah, ketika kita betul-betul mau menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, saudara-saudara sekalian, yang pertama sekali lagi harus kita lakukan adalah belajar. Artinya kita diajak untuk menjadikan firman Tuhan itu sebuah kebutuhan bagi kita. Ada sebuah kerinduan yang ada di dalam hati kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita juga diajak untuk percaya. Percaya soal apa? Percaya bahwa karya Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Ketika kita semua diberikan tanggung jawab untuk juga mengajar, kita bisa tanya kenapa? Loh Tuhan, saya ini kan manusia biasa, yang banyak kesalahan, banyak dosanya dan lain sebagainya. Kok saya penjenengan pakai? Kita nggak tahu. Tapi yang perlu kita yakini adalah bahwa rencana Tuhan itu baik. Ketika kita tadi membaca di kitab Mazmur, pemazmur mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Pemazmur dalam hal ini menunjukkan bagaimana Taurat Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan itu sungguh-sungguh berarti. Ketika kita membaca di ayat 11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Rencana Tuhan, apa yang diajarkan kepada Tuhan kepada kita, dilihat oleh pemazmur sebagai sesuatu yang sungguh amat berharga dan baik. Dan ketika itu kita yakini, kita percaya di dalam hati kita, saudara-saudara sekalian, kita nggak akan punya pilihan lain selain daripada mengikut rencana Tuhan. Jadi ketika kita sudah belajar, kita diajak untuk percaya. Belajar bukan hanya sekedar untuk tahu saja, tapi kita diajak untuk percaya pada rancangan Tuhan. Lanjut pada tahap yang ketiga, kita diajak untuk setia. Kita beralih pada bacaan Injil Lukas. Di perikop sebelumnya kita membaca bagaimana sebelum Yesus sampai di Galilea, Yesus harus menghadapi pencobaan di padang gurun. Dia berhadapan dengan iblis di tempat itu. Dan kita tahu bagaimana Tuhan, Yesus betul-betul bisa menjalani pencobaan itu dengan baik. Dan dengan itu, Yesus kembali ke Galilea dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, ini sebagai contoh dari kesetiaan. Yesus kemudian diteguhkan untuk betul-betul masuk ke dalam karya penyelamatan. Kalau kita membaca Injil Lukas tadi di ayatnya yang ke-18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Yesus setia pada tugas panggilan itu. Dalam segala kesulitan apapun, Yesus setia pada tugas panggilan itu. Bahkan ketika nanti di saat yang bersamaan Yesus juga akan diusir dari Nazaret karena menyampaikan kabar bahagia ini. Yesus diteguhkan dirinya untuk menjadi seorang Mesias, sebagai seseorang yang akan membawa berita tentang tahun rahmat. Demikian pula juga dengan kita, saudara-saudara sekalian. Ketika kita sudah belajar dan kita percaya, kita juga diberi tanggung jawab untuk membawa berita
tentang tahun rahmat Tuhan yang sudah datang. Berita tentang pembebasan, berita kabar baik yang disampaikan oleh Yesus sekarang juga menjadi tanggung jawab kita untuk kita bagikan. Tahap ketiga, kesetiaan. Dan yang keempat, saudara-saudara sekalian, yang paling penting adalah kita yakin. Yakin pada apa? Yakin bahwa kita semua digunakan oleh Allah untuk masuk ke dalam karya berita keselamatan itu. Dan kalau sekali lagi tanggung jawab ini kita rasakan berat, kita bisa membaca di Injil Lukas ini bahwa kita, saudara-saudara sekalian, tidak pernah sendirian. Ayat 14 dikatakan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Ayat 18 juga mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Yesus saja di dalam karya ia memberitakan kabar penyelamatan itu, dia senantiasa dibantu oleh Bapa di surga dengan kehadiran Roh yang menuntun Yesus. Yesus loh ini, Yesus, sosok yang kita anggap sebagai manusia yang sempurna. Bukan hanya sekedar manusia Yesus saja, tetapi di dalamnya juga ada Roh Allah yang berkarya. Demikian pula juga dengan kita semua, saudara-saudara sekalian. Ketika kita diajak, kita diberi tanggung jawab untuk juga memberitakan berita penyelamatan, berita tentang tahun rahmat yang sudah datang, kita juga akan disertai oleh Roh Kudus. Kalau kita punya keyakinan bahwa Allah berkarya dengan kehadiran kita. Jadi ada 4 tahap, saudara-saudara sekalian. Belajar, kemudian kita percaya akan apa yang sudah kita pelajari dalam firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita tetap setia pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan yang keempat, kita yakin bahwa Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan sungguh-sungguh menuntun kita. Dan ketika kita sudah mengerti, kita belajar, kita percaya, kita tetap setia dan kita yakin menjalankan tanggung jawab sebagai orang yang membawa berita, itu adalah sebuah dampak yang tidak bisa disingkirkan. Itu akan otomatis terpancar dalam diri kita. Ketika Yesus mengatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, dan dia mengatakan di ayatnya yang ke-19, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ditambah di ayat 21, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus secara nyata di dalam kehidupannya menunjukkan itu. Bukan hanya sekedar omongan saja, tetapi dalam setiap tingkah laku Yesus. Yesus betul-betul memberitakan tentang pembebasan. Kita pun demikian, saudara-saudara sekalian. Tugas untuk mengajar yang kita rasakan rasanya berat, ketika kita betul-betul belajar dan menjadikan firman Tuhan sebagai sebuah kebutuhan, menjalankan tanggung jawab itu adalah sebuah dampak yang tidak bisa kita singkirkan. Itu akan terwujud nyata di dalam setiap tingkah laku kita. Dari sini, pada akhirnya, segala sesuatu yang kita pelajari, yang kita tahu dari firman Tuhan, itu harusnya terwujud nyata di dalam tingkah laku kita. Maka dari itu, marilah kita mengajar berita tentang karya Tuhan dengan tingkah laku kita secara nyata. Amin. Saat teduh untuk kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman yang telah boleh kembali kami rasakan, yang telah kami dengar bersama-sama. Kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu ini adalah sumber sukacita bagi kami. Engkau memberikan kepada kami sebuah landasan bagi kami menjalankan kehidupan kami di dunia ini. Engkau juga mengingatkan kepada kami bagaimana kami di dalam kehidupan kami sehari-hari juga Engkau libatkan untuk mengambil bagian kami, menjalankan perintah dan juga tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Untuk kami pun juga turut berkarya mengajar untuk memberitakan tentang berita keselamatan sebagaimana yang telah kami terima dari Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, di dalam segala kesulitan yang kami hadapi, ketika kami berusaha dan berupaya untuk menjalankan tanggung jawab kami, Engkau sendiri yang akan menuntun kami semua. Roh Kudus-Mu akan menolong kami agar kami dapat menjalankan tanggung jawab kami dengan baik. Kiranya kami dapat senantiasa belajar, kami dapat senantiasa percaya dengan penuh kesetiaan. Kami juga senantiasa yakin akan pertolongan dan tuntunan yang akan Engkau berikan kepada kami. Kiranya ya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami menjadi sarana untuk kami juga memberitakan, kami juga mengajarkan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, yang melihat kehadiran kami, bagaimana karya yang Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami ini sungguh-sungguh nyata. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya penyertaan-Mu senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan saat ini kami juga ingin memanjatkan di dalam doa ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami mengucap syukur ketika kami Engkau tempatkan di sebuah bangsa yang penuh dengan keberagaman. Engkau menempatkan kami dan menunjukkan kepada kami bagaimana perbedaan yang begitu banyak di sekitar kami dapat menjadi warna yang indah di dalam kehidupan bersama kami. Kiranya ya Tuhan, di dalam kehidupan bersama kami ini, segala perbedaan, segala hal yang ada di sekitar kami tidak membuat perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami, tetapi kiranya segala sesuatu yang Engkau limpahkan kepada kami ini justru menjadi sumber kekayaan yang menjadikan kami sebagai sarana untuk Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan ketika perlahan-lahan kami boleh merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kebahagiaan untuk bisa merasakan kebebasan dari situasi pandemi COVID yang telah cukup lama ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan oleh karena situasi baik yang saat ini boleh kami rasakan. Kiranya ledakan-ledakan pandemi COVID ini tidak kembali terulang. Kiranya segala upaya yang dikerjakan untuk mengurangi atau juga menyelesaikan pandemi COVID ini dapat segera terwujud. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, segala sesuatu yang diupayakan oleh setiap orang di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara kami, kiranya dapat menolong kami untuk segera keluar dari situasi pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika di sekeliling kami
Kami melihat saat ini terjadi begitu banyak bencana alam, ada hal-hal yang membuat hati kami sedih dan terluka. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami, menguatkan kami, agar di tengah-tengah masa yang sulit ini, Engkau senantiasa menyertai kami, menolong kami, agar kami semua dapat keluar dari situasi sulit ini dengan penyertaan tangan-Mu. Kiranya Engkau pun juga mengutus kami, agar kami dapat menolong orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami. Kiranya kami juga Engkau utus sebagai sarana berkat-Mu sampai kepada orang-orang, kepada anak-anak yang membutuhkan pertolongan tangan-Mu. Kiranya ya Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan dapat menumbuhkan damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam kehidupan kami bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di gereja-Mu ini, di GKJ Ungaran ya Tuhan, baik yang ada di induk, di kelompok maupun yang ada di pepantan. Kiranya ya Tuhan, melalui persekutuan yang kami hidup di dalamnya ini, kami dapat bersama-sama saling menumbuhkan, kami saling berbagi, kami saling menguatkan satu sama lain dalam cinta kasih yang Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, melalui persekutuan ini, kami dapat senantiasa merasakan kedekatan bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk orang-orang yang telah Engkau panggil dan Engkau tempatkan untuk melayani di gereja-Mu ini. Mulai dari pendeta, majelis, setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di komisi, di kelompok, di tim kepanitiaan ataupun dalam segala sesuatu kepanitiaan yang lain. Demikian pula untuk setiap orang yang Engkau panggil untuk melayani di dalam ibadah. Kiranya ya Tuhan, melalui kehadiran saudara-saudara kami ini, kami dapat senantiasa merasakan persekutuan bersama dengan Engkau, dan juga melalui segala sesuatu yang dikerjakan oleh setiap orang yang Engkau panggil untuk melayani di gereja-Mu ini, juga dapat menolong kami untuk semakin bertumbuh dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami juga mengingat ya Tuhan, adanya orang-orang dalam persekutuan kami yang saat ini dalam pergumulan, baik karena sakit penyakit yang ia derita, ketika ia dalam proses pemulihan, ataupun karena usia lanjut. Kiranya ya Tuhan, di dalam kesulitan, di dalam masa-masa yang berat yang dialami oleh saudara-saudara kami ini, oleh karena situasi kondisi tubuh jasmaninya, kiranya Engkau berkenan untuk menolong. Saudara-saudara kami yang sakit Engkau pulihkan. Saudara-saudara kami yang ada di dalam proses pemulihan, Engkau tolong mereka, agar proses yang mereka jalani dapat berjalan dengan lancar. Kesembuhan Engkau berikan kepada mereka, penghiburan dan kekuatan juga Engkau limpahkan di dalam kehidupan saudara kami ini. Demikian pula untuk orang tua kami yang saat ini sudah berusia lanjut, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, sukacita dan penghiburan, agar di dalam usia lanjut yang saat ini sudah mereka rasakan, mereka senantiasa merasakan penyertaan tangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami percaya ya Tuhan, bahwa di dalam segala pergumulan yang kami hadapi, di dalam pergumulan di rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawab kami sebagai murid di sekolah, di dalam tanggung jawab kami di masyarakat bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, Engkau senantiasa menolong kami, agar di tengah-tengah pergumulan itu Engkau pun juga menunjukkan karya-Mu. Engkau menunjukkan rancangan-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau menunjukkan kepada kami semua rancangan yang telah Engkau buat. Engkau menolong kami semua untuk dapat keluar dari pergumulan itu sesuai dengan kehendak yang telah Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya melalui setiap pergumulan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, Engkau semakin menuntun kami menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang semakin dekat dengan Engkau, dan semakin menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami percaya bahwa Engkau mengenal setiap kami, Engkau mengerti akan segala kebutuhan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu, agar Engkau saja yang menolong kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami ini dengan baik.
Kami pun juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami terselip banyak dosa dan kesalahan. Kami percaya cinta kasih-Mu berkenan untuk mengampuni setiap orang yang dengan kerendahan hati menghadap kehadirat-Mu memohon pengampunan. Untuk itu ya Tuhan, kami hadir ke hadirat-Mu, memohon pengampunan dan cinta kasih yang akan menyucikan kami. Dan kami pun menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 33 dan 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Majelis yang terkasih, jemaat seluruhnya nanti dapat memasukkan persembahan yang telah disediakan di gentong-gentong yang ada di depan pintu gereja dan samping gereja. Kemudian untuk jemaat yang mempersembahkan secara transfer, secara teknis nanti dapat diperhatikan di layar yang ditampilkan. Saat ini mari kita menyanyikan persembahan yang diambilkan dari Kidung Jemaat 68, Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari berdoa, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini yang telah Tuhan sampaikan melalui saudara kami Vikalis Duta Lumadi. Semoga firman-Mu dapat menjadi dasar dalam berkehidupan kami setiap harinya. Tuhan, saat ini kami jemaat-Mu juga ingin menyampaikan sedikit persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati, agar dapat bermanfaat bagi kehidupan kami bergereja dan memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan,
Juga kami beri kemampuan dan kebijaksanaan Tuhan untuk setiap petugas yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus, saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan sertai dan tuntun kami dalam perjalanan kami sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami naikkan dalam satu nama yang Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ibadah ini kita diajak untuk menyadari dan mengakui bahwa pengajaran yang berhikmat dan penuh kuasa berasal dari Roh Tuhan, serta dengan setia dan hormat kita diajak untuk berkenan menerima pengajaran hikmat karena kuasa Roh Kudus dengan menjalankannya dalam hidup keseharian kita melalui pikiran, ucapan, tindakan yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini marilah kita undur dari tempat ibadah ini, kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dan kini marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Pada Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, majelis mengucapkan terima kasih. Ibadah telah berlangsung dengan lancar, baik. Selamat berhari Minggu, tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati.